Alhamdulillahil akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kaifa nusalli wa na'budu ila Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk pagi ini kita akan ngambil sub-bagian pertemuan sebelum-sebelumnya. Ada beberapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan ahkamus shalah. Untuk pagi ini kita ambil sub-bagian hukum ittikhadus sutrah fis shalah. Hukum meletakkan, mengambil sutrah di dalam salat. Nah, sutrah. Sutrah itu apa? Apa sutrah itu Pak Ibu? Pembatasnya, pembatas. Tapi bukan pembatas hanya pembatas antara perempuan dan laki-laki saja. Kita lihat dulu. Yusannu lil imam wal munfarid ayyusalliya ila sutrah qa'imah kajidar au amud au sakhra au asa au hurba wa nahwiha rajulan kana au imra'atan fil hadar was safar wa fil faridah wan nafilah. Disunnahkan bagi imam dan salat sendirian. Sunnah ternyata hukumnya Bapak Ibu. Imam dan orang yang salat sendirian, salat yusalli ila sutrah, salat di depannya pakai sutrah. Itu sunnah hukumnya. Apa yang bisa dijadikan sutrah itu? Kajidar, tembok, dinding. Dinding ini bisa jadi sutrah, pembatas kita. Ya, gunanya apa? Supaya orang tidak lalu lalang di muka awak. Itu tujuan utamanya, sutrah itu. Nah, maka di beberapa masjid itu disiapkan tuh. Ya, sutrah-sutrah pembatas-pembatas kecil-kecil seperti itu Pak Ibu. Dinding bisa menjadi sutrah. Kemudian bahkan amud, tonggak pun bisa menjadi sutra. Kemudian bahkan asa, kalau tidak ada tungke bisa menjadi sutra. Tongkat itu bisa menjadi sutra. Maka kalau dulu Bapak Ibu, Nabi bahkan tombak beliau dipancangkan di depan. Tombak menjadi sutra. Antara tempat beliau berdiri dengan sutrahnya, inilah yang tidak bisa dilewati. Di depan itu baru boleh. Jadi kalau ada orang yang mau lewat misalnya kan, maka lewatnya di balik sutra. Nah, itu gunanya. Baik itu laki-laki, hukum itu berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Salat muqim ataupun salat musafir. Kalau awak musafir, apa caranya Ustaz? Mungkin ada yang bisa awak jadikan sutra. Tas awak misalnya kan. Jadi kalau musafir, letakkan tas di muka. Kemudian jadikan itu menjadi sebagai pembatas kita antara tempat sholat kita dengan sutra kita. Itu jadi pembatasnya. Nah, tapi beko kalau hilang tas kamu udah tanggung jawab dong. Nah, jadi tas itu bisa menjadi sutra Bapak Ibu. Atau kalau seandainya ya kayak botol minum itu bisa menjadi sutra. Cuman kalau botol minum tentu harus ditanggan dulu mereknya. Kalau enggak tuh itu yang kau baca beko sedang sholat kan. Upayakan sutrah itu sesuatu yang tidak akan mengganggu kita sholat. Ya.
Tapi kalau seandainya itu mengganggu kita sholat, tentu akan lebih berbahaya lagi. Ya, baik itu sholat hadar, sholat muqim, ataupun sholat musafir. Wa fil faridah awin nafilah. Baik itu di sholat fardu ataupun di sholat sunnah. Ammal ma'mum, adapun makmum, fasutratul imam sutratan liman khalfah. Kalau sholat berjamaah, maka sutrahnya makmum itu ikut pada sutrahnya imam. Makmum itu ikut kepada imam. Makanya yang pakai sutrah itu imam kalau dalam sholat berjamaah. Imam pakai sutrah, kemudian makmum di belakangnya itu mengikut kepada imam. Sutrahnya ikut imam. Nah gitu dia. Makanya Bapak Ibu, antara imam dengan makmum itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Ya, jarak standar antara imam dengan makmum itu 3 dhira'. 3 hasta. 3 hasta. Nah, kalau awak alhamdulillah itu sekitar lebih kurang 3 hasta tuh Bapak Ibu. 3 hasta dari tampe taga awak. Dari siku ke ujung sajadah itu kan 2 hasta ini lebih kurang nih. Nah, maka dari ujung sajadah kita dengan pangkal sajadah imam itu 1 hasta lagi. Di satu masjid Bapak Ibu, kamu pernah menjadi imam, jaraknya, kamu pernah khutbah di situ, jaraknya jauh. Bahkan antara imam dengan makmum itu, posisi imam itu di tingkian itu. Ada 2 anak tangga lebih kurang 40 cm tingginya. Ditinggikan. Tempat imamnya ditinggikan, kemudian imamnya jauh ke depan. Itu tak boleh. Itu tak boleh Bapak Ibu. Ya, standarnya itu imamnya itu mundur lagi. Dekat. Hanya 3 hasta dengan makmumnya. Karena apa? Karena nanti supaya tidak ada orang yang lalu lalang antara imam dengan makmumnya. Antara imam dengan makmumnya. Perkara nanti makmum dengan makmum berikutnya, itu lain pasal. Yang jelas antara imam dengan makmum pertama itu tak boleh terlalu jauh. Begitu aturannya. Ya, sekali yang ke situ sudah itu mau nak oleh roh. Ya, masjidnya gagah Bapak Ibu. Masjidnya gagah. Ya, besar masjidnya. Oke, lanjut. Hukum ya, ammal makmum dah. Hukmul murur baina yadayil musalli. Hukum melewati orang sholat. Ko kadang-kadang Bapak Ibu ditampai awak ko banyak ko. Ya, jaleh orang sedang sholat awak lalu lalang je. Kadang-kadang mohon maaf bapasuan bagai lewat. Bapasuan lewat Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat yuhramul murur bainal musalli wa sutratihi. Diharamkan lewat antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Jadi kalau awak tagak di muka awak lahado sutra, itu haram lewat di depannya. Haram Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf nanti dianggap sama seperti binatang. Ini bahayanya. Itu tidak boleh. Wa 'alal musalli raddul mar fil masjidil haram au ghairih. Dan bagi orang yang sholat, kalau ada orang yang kelewat itu mesti ditolaknya, dilarangnya, dihalanginya. Jadi kalau awak sedang sholat lalu kemudian lewat orang lain, itu dihalang, diambil. Ambil jo tangan awak. Itu kalau di muka awak lah ada sutra, iku awak tagak di muka awak ada sutra. Lewat orang misalnya kan diambil jo tangan. Ya kadang-kadang iko puluh celakonya Bapak Ibu. Ya awak tujuan awak untuk mengambilnya, kiranya nyo anggapnya awak mengajaknya salaman, ngajaknya salaman. Kalau kacau lo jadinya tuh. Ya, sangkonya awak kau salaman jadinya kan. Padahal awak kemambeknya mah, ikulah pentingnya berilmu dalam beribadah itu. Nah, lanjut. Jadi wa'alal musalli raddul mar, orang yang sholat mesti menolak orang yang lewat antara dia dengan sutrahnya itu fil masjidil haram
au fi ghairi, baik itu di Masjidil Haram ataupun di luar Masjidil Haram. Nah, di siko yang ngaco masalah gua. Ya, apalagi di dalam Masjidil Haram Bapak Ibu. Kadang-kadang jangankan antara awak dengan sutra awak itu. Kadang-kadang awak sujud pun nyelangkah-langkahan saya ada orang enggak. Sujud nyelangkah-langkahan saya ada orang Pak. Itu yang parahnya kuah. Jadi kiranya Bapak Ibu ternyata tidak semua orang yang datang ke Makkah paham pula dengan orang yang sholat di Masjidil Haram paham dengan hukum-hukum sholat itu sendiri. Ya, itu sering terjadi itu. Dan ambo akan selalu wanti-wanti kepada jemaah ambo, jan banggalo awak katiko awak satu puluh melangkahi orang yang sholat. Jangan. Ya, karena kan itu sering tuh, karena awak dilangkahi de orang, itu awak menganggap itu hal yang biasa pula, lalu kemudian awak lakukan pula itu kepada orang lain. Jangan. Ya, itu haram hukumnya Bapak Ibu. Itu kalau dia menaruh sutra. Kalau dia meletakkan sutra, tapi kalau dia tidak meletakkan sutra, maka lain pasal nanti Bapak Ibu. Fa inna ghalbatan fal ithmu 'alal mar. Kalau seandainya lah ditolaknya tapi tetap junyo lewat misalnya Bapak Ibu, awak lah meletakkan sutra. Kemudian nyo mau lewat misalnya kan, lah awak tahan nyo. Tapi nyo tetap jo lewat, maka fal ismu 'alal mar. Dosa ditanggung oleh orang yang lewat. Orang yang lewat itu berdosa Bapak Ibu. Bako berdosa karena nyo memutus antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Paham Pak Ibu? Ya, iko awak tagak di siku, tampe sujud awak kan di situ. Nyo lewat di tengah. Berarti dia memutus kita dengan tempat sujud kita. Ini dia masalahnya. Oke, wa salatuhu la tanfadu insyaallah. Kalau lai awak pakai sutra, tetap orang lewat, maka solat awak tidak ada masalah. Solat tidak ada masalah Bapak Ibu, cuman orang yang lewat itu yang berdosa. Tapi kalau awak hendak meletakkan sutra, maka awak yang ganai. Itu dia, awak yang masalah karena awak hendak meletakkan sutra. Idza shallal imam, berikutnya, idza shallal imam awil munfarid ila ghairi sutra. Apabila seorang imam atau orang pribadi salat sendirian, salat dia tidak pakai sutra, fa inna salatuhu tubtalu bimururil mar'ah bainahu wa baina maudhi'i sujudih, maka salatnya batal. Ini dia masalahnya Bapak Ibu. Inilah pentingnya sutrah itu kita letakkan. Kalau ulang balik, kalau awak salat lalu kemudian awak hendak meletakkan sutrah doh, orang lewat di muka awak, maka salat awak batal. Karena awak yang salah. Orang lewat itu memutus tampe awak diri awak dengan tampe sujud awak. Ya, fa inna, kenapa? Fa salatuhu tubtal, salatnya batal bimururil mar'ah, karena lewatnya seseorang bainahu wa baina maudhi'i sujudih, antara dia dengan tempat sujudnya. Antara dia dengan tempat sujudnya kalau diputus oleh orang yang lewat karena kita tidak meletakkan sutra, maka salat kita yang bermasalah. Tapi kalau kita sudah meletakkan sutra, maka orang yang lewat itu yang bermasalah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Insyaallah paham. Oke. Wa dzalika linsirafil qalbi an munajatillahi ila an-nazri ilaiha. Wa kadzalika yaqa'u shalah al-himar wal kalab al-aswad li'annahu syaitan. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena yang lewat itu mohon maaf, bahkan dianggap sama seperti setan. Nah, makanya
kalau nampak orang solat di awak, baik nyo meletakkan sutrah atau indah, upayakan kita tidak lewat di depannya. Kan nyo nak meletakkan sutrah tu awak ndak salah dosa. Ya, perkara awak salah atau ndak salahnya, karena awak lah tahu melewati orang yang solat itu berdosa, maka hindarkan itu. Ini banyak Bapak Ibu. Kadang-kadang awak selesai solat wajib, kawan di belakang masbuk, nyo tagak. Awak dek karena ingin berpindah tampe duduk saja, ingin zikir tanang di belakang, awak lewati orang sedang sholat itu. Itu banyak kasus-kasus seperti ini. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Oke? Fa in marra ahadun haula'i amamal ma'mum, apabila seseorang lewat di depan makmum, fala tubtalu salatal ma'mum walal imam, maka tidaklah batal salat makmum dan tidak pula salat imam. Tidak batal salat makmum dan tidak pula salat imam kalau sedang berjamaah. Ya, karena apa? Karena sutrah kita itu mengikut sutrahnya imam. Jadi karena mengikut sutrahnya imam, maka yang jadi patokan utama itu imam. Kalau imam yang dilewati, itu ya bermasalah. Tapi kalau makmum yang dilewati, itu tidak akan membuat sholat itu batal. Tidak membuat sholat itu batal. Apa contohnya? Misal awak sholat berjamaah, lalu kemudian tahu-tahu di tengah-tengah shaf ada yang batal. Buang angin misalnya kan. Nah, dia ingin keluar. Tentu Bapak Ibu nya akan tagak kan? Tagak, mutar badan. Kalaupun akan menarik yang di belakang, otomatisnya akan tagak agak ke samping. Paham Bapak Ibu kan? Ya, iko orang yang di belakang kau kawak suruh maju kau, tentunya agak tagak ke samping. Tagak ke samping tentu akan berada posisinya di depan orang yang di sini. Paham Bu? Depan orang itu otomatis kan akan memupus tuh antara orang yang sholat kau dengan tempat sujudnya tuh, kan menghalang tuh. Nah, itu tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan. Karena dia berada di antara barisan makmum. Tuh. Oke, itu kalau yang di dalam barisan. Kalau barisan yang pertama jangan. Karena barisan pertama ini langsung dengan makmum, dengan imamnya. Oke, lanjut. Wa man shalla ila sutra. Wa man shalla ila sutra falyadam minha li'alla yamurra ahadun bainaha wa bainahuma. Dah. Dalilnya dari mana? An Abi Hurairah an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil utamanya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar tahu Bapak Ibu? Abu Dzar ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Yaman. Jadi sekilas kita sampaikan dulu, dari Yaman itu ada 3 tokoh besar di dalam Islam yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu tidak bertemu dengan Rasul sehingga dia tidak bisa disebut sahabat. Ya, yang menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah itu siapa namanya, Ibu? Hah? Siapa? Uwais Al-Qarni. Tuh, menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah. Uwais Al-Qarni. Dia tidak sempat bertemu dengan Rasul, makanya dia tidak bisa masuk ke dalam kelompok sahabat. Karena syarat sahabat itu harus bertemu dengan Rasul dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Uwais Al-Qarni ini manusia mulia yang tidak terkenal di bumi tapi viral di langit. Kemudian yang kedua ada namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini dia datangnya ke Makkah. Dia berasal dari Bani Ghifar, kaum Ghifar. Kaum Ghifar ini kaum perampok nih. Ya, kalau misalnya kaum Ghifar itu Bapak Ibu, kalau ada kabilah datang melewati bangsa Ghifar, kaum Ghifar itu pasti dirampok. Ini daerah Texasnya lah istilahnya kan. Kalau ke Jakarta dulu kan ada daerah rawan itu apa namanya? Lahat.
Itu ya kawasan-kawasan seperti itulah. Ghifar namanya. Ada seorang pemuda dari kaum Ghifar ini yang mendapat hidayah ketika Muhammad diutus di Makkah. Datanglah pemuda ini ke Makkah, namanya Jundub bin Junadah. Datang dia ke Makkah, tiba di Makkah, tidak punya apa-apa, saudara tidak punya, akhirnya hidup sebatang kara, bahkan sampai 1 bulan lamanya tidak pernah mengkonsumsi apapun kecuali minum air zam-zam. Tidak mengkonsumsi apapun kecuali minum air zam-zam. Namanya Jundub bin Junadah. Ya, dia kemudian masuk Islam, dan di dalam Islam diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar Al-Ghifari. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Satu lagi namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi ini dia agak telat masuk Islamnya. Anak muda juga, umur lebih kurang 26 sampai 27 tahun. Dia datangnya ke Madinah, bukan ke Makkah. Jadi dia masuk Islamnya setelah Nabi pindah ke Madinah. Dia datang ke Madinah fi amil Khaybar, pada tahun perang Khaybar, sekitar tahun ke-7 Hijriah. Hidupnya bersama Rasul hanya 3 tahun. Datang ke Madinah, tiba di Madinah pun tidak punya saudara. Akhirnya sampai di Madinah hidup terlunta-lunta, bahkan sampai pingsan. Karena kumal Bapak Ibu, mohon maaf, orangnya miskin, kumal. Ya, bahkan hidup terlunta-lunta sampai di Madinah. Tiba di Madinah Bapak Ibu bahkan sampai terkapar pingsan di wilayah Raudhah. Jadi kalau Bapak Ibu mau pergi ke Madinah, ke Raudhah, bayangkan di situ dulu pernah ada seorang sahabat yang sempat pingsan di situ. Terkapar bahkan sampai dikira orang gila. Namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Masuk Islam dia. Nah, di dalam Islam kemudian dia dikenal, dia menjadi sahabat Rasul. Hidup hanya 3 tahun. Dia menjadi sahabat utama Rasulullah karena selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam totalitas, baraja Islam. Pokoknya ndak namu pisah dengan Nabi, kama Nabi nyuikui. Sampai-sampainya disebut oleh para ulama sebagai ekor Nabi. Maiku sih kan Nabi tarikh Pak Ibu. Namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari suku Daus. Nah, yang kemudian terkenal dan kita lebih mengenalnya dengan nama Abu Hurairah. Pernah dengar Abu Hurairah Pak Ibu? Abu Hurairah, periwayat hadis. Hadisnya luar biasa. Hadisnya 5.374 buah. Bahkan itu nomor 1, periwayat hadis nomor 1 terbanyak. Bahkan para ulama menyebut kalau sekiranya hadis Abu Hurairah hilang, maka hilanglah separuh dari agama kita. Itu dia, orangnya sangat mulia. 3 orang dari Yaman. Salah satunya ini yang meriwayatkan hadis ini. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahl. Fa illam yakun baina yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalabul aswad." Apabila salah seorang kamu salat, maka hendaklah dia meletakkan di depannya itu rahal, pembatas tadi itu. Kalau seandainya tidak ada pembatas, maka salatnya akan terputus kalau sekiranya dia sholat itu dilewati oleh himar, keledai, wal mar'ah, seseorang, wal kalabul aswad, atau mohon maaf anjing. Jadi kalau dilewati, artinya apa Bapak Ibu? Kalau dilewati, kalau dia sholat lalu kemudian lewat binatang di depannya, maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya batal. Hadis riwayat Imam Muslim. Lanjut, poin sedikit lagi. Poin yang ketiga, al-murur baina yadayil musalli fil masjidil haram, melewati orang sholat di Masjidil Haram. Ini secara khusus. In kana fil amakinil mu'addah lis-shalah fahuwa muharram.
Kalau tempat itu dikhususkan untuk sholat, maka lewat di depan orang sholat itu hukumnya haram. Kan ada tempat-tempat khusus tuh Bapak Ibu. Nah, kalau di Masjidil Haram banyak juga orang yang sholat di jalan-jalan, ya kan? Nah, kalau di tempat arus lalu lintasnya sholat, maka kita boleh melewatinya. Tapi kalau di tempat sholat, memang fi makanis sholatnya, maka tidak boleh kita melewatinya. Tuh hukumnya. Wa yajibu raddul mar, itu dia. Wa in kana fil mataf, kalau dia sholatnya di mataf, di tempat orang yang sedang tawaf. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau awak di Masjidil Haram, kan di luarnya itu agak keluar sedikit kan ada garis pembatas tuh, nyo kasih pagar tuh, ya di talinya. Nah, sampai sholatnya tuh di luar tali. Ya, antara Ka'bah dengan tali itu mataf namanya, tempat orang tawaf. Maka tidak boleh sholat di situ. Jadi kalau awak sholat di situ Bapak Ibu, makanya orang lewat nyolangkah-langkan kapal awak, tidak masalah. Dan ini tidak salah Bapak Ibu. Orang lewat itu tidak salah. Kalau di mataf itu, tapi kalau di luarnya, di dalam tempat sholatnya, kan agak keluar tuh kalau kita selesai tawaf kan sholat sunat 2 rakaat dulu tuh kan, sholat sunat tawaf. Awak sholat di situ tuh, maka tidak boleh dilewati oleh orang. Dan kalau awak pun yang akan lewat pun tak boleh melewati orang sholat itu. Tahan diri dulu. Kalau kita akan lewat. Ini pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di tanah suci. Makanya kalau kamu yang membawa jemaah itu selalu menyinyir, sampaikan kepada jemaah itu hati-hati. Jangan bangga awak melewati bahkan sampai melangkahi kaki orang, kapal orang, walaupun awak pernah dilangkahi di orang. Ya, ini perlu diperhatikan. Wa in kana fil mataf, kalau di tempat mataf, wal mamarat, atau di tempat orang lalu lalang, memang itu jalan untuk dilewati orang, maka itu tidak ada masalah kalau kita sampai melewati dia sholat. Yang salah inyo. Ya, awak ndak ada masalah. Tuh. Min rijal wan nisa fayajuzul murur baina yadayil musalli. Boleh bagi kita untuk sholat di depan orang yang, untuk lewat di depan orang yang sholat itu. Nah, bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kalaulah seorang itu tahu beratnya larangan lewat di depan orang yang sholat itu, maka dia akan lebih memilih biarlah nyo tagak di situ menunggu sampai puluh tahun daripada nyo melewati orang yang sedang sholat. Bantu itu benar Bapak Ibu. Bantu itu benar pentingnya menjaga orang sholat. Makanya askar-askar itu Bapak Ibu kalau orang sholatnya tidak berani menggaduh. Tapi kalaulah selesai sholat, itu nyusi kadang-kadang itu kan. Makanya kalau kayak di Madinah, di Madinah di Raudhah, kalau ingin berdoa, berdoanya itu di dalam sholat. Kalau awak sedang sholat, hanya nak gaduh terus. Tapi kalau awak lah berdoa mangke tangan, anyusi keluar itu mah. Gitu dia. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi, pentingnya sutra itu hendaknya kita perhatikan. Ada banyak yang bisa kita jadikan sutra supaya apa? Supaya sholat kita terjaga, antara kita dengan tempat sujud kita tidak diputus oleh orang yang lalu lalang. Itu saja barangkali Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di situ? Ya, silakan Bapak. Iya. Kucing. Sudah Pak? Toyib. Kucing itu hewan piaraan. Kucing itu boleh. Ya, tapi yang tak boleh itu kan binatang, Pak. Nyo beda Bapak Ibu antara binatang dengan hewan. Ya, kalau binatang ternak Bapak Ibu beda antara binatang dengan hewan ya. Kalau binatang-binatang yang seperti anjing, kuda, keledai itu yang tidak boleh, Pak. Ya, makanya disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi itu. Kalau kucing itu
Yo penghuni rumah atau apa? Wallah alam. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Pas? Cukup. Ya, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan karena masih ada kegiatan yang perlu kita lakukan. Untuk pagi ini kita cukupkan, mudah-mudahan ada nilai manfaat yang bisa kita ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.